Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmali Damayanti dengan NIM 201210362. Saya dari kelas PAIK semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab berzikir dan berdoa setelah sholat guna memenuhi tugas ujian tengah semester studi fikih di MTS dan MA. Untuk yang pertama adalah pengertian berzikir dan berdoa. Zikir berasal dari bahasa Arab yang artinya dzakaro yadhkuru dzikron, yang artinya menyebut, menuturkan, mengingat, dan merenungi. Jadi pengertian zikir adalah menyebut atau mengingat Allah dengan cara menyebut kemuliaan dan keagungannya. Bacaan zikir ini seperti bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan tasbih. Adapun pengertian berdoa adalah berdoa berasal dari bahasa Arab yang artinya panggilan atau seruan. Jadi berdoa adalah permohonan sesuatu yang disampaikan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta untuk kepentingannya baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dasar hukum dari zikir ini adalah sunnah dengan beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang telah menjelaskannya. Salah satu dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang zikir dan berdoa adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar terhadap nikmatku. Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Adapun sumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Masalul ladzi yazkuru rabbahu wa la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyiti. Rawahul Bukhari. Yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Dari kedua dalil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berzikir dan berdoa. Dan jika kita tidak berzikir dan berdoa, sama saja dengan hakikatnya bahwa kita telah mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi jaminan kepada hambanya yang selalu berzikir dan berdoa untuk selalu diingatnya dan dikabulkan permintaan hamba-hambanya yang berdoa dan berzikir. Adapun bacaan zikir yang dapat kita terapkan sehari-hari setelah sholat, yaitu yang pertama dengan membaca istighfar 3 kali, yaitu dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Dan untuk penyempurna kalimat istighfar ini bisa dengan melafadzkan Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu dilanjutkan dengan bacaan tahlil sebanyak 3 kali, yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Untuk menyempurnakan lafaz ini, kita dapat mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu dapat dilanjutkan dengan lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam
tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal kamali wal qahari wal ikram. Setelah itu dilanjutkan dengan bacaan ayat kursi, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu dilanjutkan dengan bacaan tasbih, yaitu subhanallah sebanyak 33 kali. Setelah bacaan tasbih dilanjutkan dengan bacaan tahmid. Setelah bacaan tahmid dilanjutkan dengan bacaan takbir sebanyak 33 kali, itu Allahu Akbar. Setelah bacaan takbir 33 kali, maka dilanjutkan dengan lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun doa dibagi menjadi dua, yaitu doa untuk diri sendiri dan doa untuk orang lain. Contoh dari doa untuk diri sendiri yaitu yang pertama doa menuntut ilmu. Adapun doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Lalu yang kedua yaitu doa untuk meminta agar dimudahkan dalam ujian atau urusan. Itu bacaannya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lalu yang ketiga yaitu doa untuk meminta keselamatan dunia dan akhirat, yaitu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu contoh yang terakhir doa untuk meminta agar pandai bersyukur. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lalu yang kedua yaitu doa untuk orang lain. Doa yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua, yaitu Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adapun doa yang kedua yaitu doa agar keluarga menjadi keluarga yang soleh, yaitu dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa yang terakhir yaitu doa untuk meminta pengampunan atau meminta kaum muslimin dan muslimat untuk diampuni dengan doa yaitu Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Untuk tata cara berzikir dan berdoa, tidak ada perbedaan antara zikir dan berdoa secara berjamaah dan zikir sendirian. Adapun perbedaan hanya terletak pada suara yang muncul dari bacaan-bacaan berzikir dan berdoa. Suara di dalam berzikir dan berdoa bersama boleh dikeraskan dengan syarat tidak mengganggu kekhusyukan orang lain yang beribadah di masjid. Sedangkan suara dalam berzikir sendirian itu dipelankan dan dicukupkan apabila ada yang berdoa dan berzikir itu hanya untuk dirinya sendiri yang mendengarnya. Dalam berdoa, jika bersama-sama imam lah yang membaca doa, lalu makmum mengaminkan. Sedangkan jika sholat sendirian, maka zikir dan berdoa dilakukan oleh orang yang sedang berzikir dan berdoa tersebut. Adapun hikmah dari berzikir dan berdoa, itu yang pertama adalah mereka yang beriman dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tenang dan tentram. Tidak ada
kecemasan dalam hidupnya, dan mereka yakin bahwasanya semua yang ada di dunia ini sudah Allah tentukan. Dan dengan demikian, ketenangan tersebut akan mendorongnya untuk melakukan lebih banyak amalan yang lebih baik, dan merasa bahagia jika amal kebaikannya itu sering ia amalkan. Lalu yang kedua yaitu hidup optimis melalui berzikir dan berdoa. Orang yang memiliki pengharapan baik akan menjadi optimis dalam hidupnya. Dan dari optimisme seorang muslim ini menjadikan ia pribadi yang tidak mudah untuk berputus asa dan hanya menggantungkan semua harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan kecewa jika memang harapan tersebut belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena dia percaya bahwasanya Allah lah yang maha memberikan segala keputusan yang terbaik untuknya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.